Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo dan kali ini kita mau ngobrolin buzzer-buzzer yang kebal hukum. Ya, jadi menarik sekali nih. Ade Armando mengakui bahwa dirinya berstatus tersangka selama 5 tahun, ya, sejak tahun 2017 atas kasus penodaan agama. Yuk kita dengarkan saja videonya. Jadi dia melekat status tersangka dari tahun 2017 bulan September sampai sekarang. Menanggapi pernyataan tadi Bang Abdullah, ini yang dimaksud tidak equal. Tapi bukan Nah, sudah ini ada aja belum SP3 diapa-apain, dia sampai sekarang masih tersangka, bukan bebas dia masih tersangka. Oleh karena itu di sini yang tadi saya masukkan tidak ada equalnya, giliran yang satu cepat, yang satu lama. Termasuk ada Armando. Ya, Versi Mas saya Adi. nggak bantah. Ya. Kapan saya bantah? Saya Nah, hanya Anda kan tadi bilang bebas secara hukum. Anda Siapa tidak yang bebas, Anda bilang? masih tersangka. Ulang rekamannya. Jadi jelas ya di video tersebut Ade Armando tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya, bahwa dirinya berstatus tersangka atas dugaan penistaan agama. Kalau kita ingat-ingat lagi tahun 2017 itu pas Pilkada DKI, dan tahun ini masa jabatan Anies Baswedan habis. Dan saya sebagai warga negara juga ingin membela nih hak-haknya Ade Armando, ya kan? Karena tentu dia tidak nyaman dengan status tersangka itu. Kemana-mana, ya, hak-haknya sebagai warga negara pasti banyak yang dicabut. Kalau dia tidak ditahan, kan setidaknya dia wajib lapor tuh. Kalau wajib lapor seminggu 2 minggu, oke, ini 5 tahun, gitu kan? Mungkin udah saking biasanya dia wajib lapornya itu pakai WA aja kali. Karena saya dulu juga pernah di posisi itu, wajib lapor gitu, seminggu 2 kali, mungkin bisa jadi seminggu sekali gitu. Tapi tetap saja itu sangat tidak nyaman sebagai warga negara. Belum lagi nanti kalau dia mau keluar kota, atau dia mau keluar negeri, ya setidaknya kalau tidak dilarang tuh ya dia juga memberitahu ke penyidik bahwa dia ingin melakukan perjalanan kemana gitu. Ini sangat tidak nyaman. Jadi hak-hak warga negaraan dia itu dirampas oleh negara. Nah, cuma yang jadi masalah, ya penyidik ini sudah nggak bisa mundur, ya, karena sudah ada putusan pra peradilan yang menarik hak penyidik untuk membatalkan kasus ini, karena sudah pernah dibatalkan, ya, di SP3, dan kemudian pra peradilan menyatakan bahwa SP3 itu batal demi hukum. Jadi statusnya dikembalikan lagi menjadi tersangka. Nah, oleh karena penyidik tidak bisa mundur, ya maju aja. Masalah benar salah kan itu pengadilan yang memutuskan. Ya, limpahkan saja kasusnya ke kejaksaan. Sulitnya apa sih? Ya, ini kita bukan ngatur-ngatur penyidik ya. Tapi sebagai warga negara saya tentu berempati pada Ade Armando ini ya, walaupun Anda itu buzzer ya. Kalau soal kasusnya saya tidak mau terlalu dalam ya berbicara itu, karena memang kasusnya udah 5 tahun. Bayangkan, sudah banyak orang yang berbicara tentang kasus ini. Saya pun sudah berapa kali ya menyinggung kasusnya Ade Armando ini. Tapi memang ini kasus sangat berbahaya juga jika dibiarkan begitu saja, jika dibiarkan menguap begitu saja. Yang kita khawatirkan kan nanti ada aksi-aksi premanisme, anarkisme, ya kan, aksi-aksi main hakim sendiri. Ya karena merasa, wow ini udah 5 tahun kasusnya, ini bukan provokasi ya, ini kita khawatir itu terjadi. Ya, makanya umat Islam sudah benar melaporkan Ade Armando agar apa? Agar ini diproses hukum. Masalah benar salah kita hargai itu kok. Ya, tapi tolong dong ini kasusnya jangan digantung, gitu. Jadi kita meminta kepada penyidik kepolisian untuk segera menuntaskan kasusnya Ade Armando ini, sehingga tidak lagi ada stigma di masyarakat bahwa buzzer-buzzer atau para pendukung kekuasaan itu kebal hukum. Kan kita sama semua di mata hukum. Ya, tolong dong Pak Sigit, ya, dengan presisinya kita minta agar itu juga berlaku untuk Ade Armando. Tentu kita sudah sangat mengapresiasi dengan apa yang terjadi kemarin ya. Ferdinand melakukan penodaan agama, dia dijadikan tersangka dan ditahan di hari itu juga. Tentu itu kita sangat mengapresiasi itu, dan itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, terima kasih Pak Sigit Sulistyo. Tapi tolong
ya kasus Ade Armando ini juga dituntaskan, jangan digantung. Ya. Kemudian juga berbicara soal kasusnya Ade Armando, ini kan mirip dengan kasusnya ya Pak Kasat Dudung Abdurrahman yang sama-sama menyatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Seandainya Ade Armando bersalah di pengadilan, tentu atas nama keadilan Pak Dudung juga harus diperlakukan sama dengan Ade Armando. Begitupun jika Ade Armando dinyatakan tidak bersalah. Jadi polemik ini tidak perlu muncul karena sudah ada acuan dari kasus yang sama. Dan karena kasus Ade Armando ini lebih dulu ada sejak tahun 2017, ya tentu Ade Armando lah yang harus lebih dulu diadili. Ya, jadi Habib Bahar itu tidak perlu dipenjara hanya karena mengkritisi ucapan Pak Kasat Dudung Abdurrahman. Ya, andai kasus Ade Armando ini tidak jalan di tempat, ya. Jadi itu harapan kita, ya, pada Kepolisian Republik Indonesia. Kami berharap bahwa tidak ada lagi yang namanya bajer-bajer kebal hukum. Polri sudah bisa membuktikan Ferdinand Huta Heya diproses hukum. Tentu kita berharap bajer-bajer yang lain, ada Ade Armando, ya Denny Siregar, Permadi, Eko Kuntadi, dan banyak lagi bajer-bajer yang lain yang laporannya sudah menumpuk, itu juga diproses hukum seadil-adilnya. Apalagi Pak Jokowi ini kan sudah tidak punya beban apa-apa ya. 2024 dia sudah tidak lagi menjabat. Jadi untuk apa perselisihan ini, polarisasi ini diteruskan? Ya. Jadi marilah kita guyup. Saya rasa banyak yang sepakat dengan Pak JK yang menyatakan bahwa bajer adalah sumber kekacauan bangsa ini. Jadi kalau mereka memang membuat kacauan, ya tolonglah ditindak. Jangan kemudian ya dilindungi. Demikian, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%.